Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Langsung ke pesantren Nusrul Ulum yang kami hormati, adalah Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Nusrul Ulum yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim, Dr. IAIN Madura yang kami hormati. Beliau juga guru saya di sini di Madrasah Sanawiyah angkatan pertama tahun 92. Bapak Khairul Umam, sarjana hukum, beliau juga teman kami. Beliau juga teman kami di pondok ini. Jabatan saat ini beliau anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, insya Allah sampai 10 periode mungkin bisa jadi anggota DPR, bahkan nanti bisa nyalon menjadi Bupati Kabupaten Pamekasan. Inilah Nasrul Ulum. Apa yang dikatakan beliau Idris itu kadang-kadang di pondok itu tidak terlalu, tapi ada barokah di situ. Setelah pulang ke masyarakat biasanya tampak seperti Bapak Khairul Umam. Pak Khairul Umam ini adalah kader-kader militan dari beliau Kiai Haji Abdul Hamid Manapun. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, karena Pak Khairul Umam ini sebentar lagi ada acara, mungkin sekitar akan memaparkan sekitar 15 sampai 30 menit. Beliau ditunggu rapat karena beliau adalah ketua komisi wakil maksudnya di komisi 4 bagian pendidikan. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita berupaya ikhtiar untuk lembaga kita Nasrul Ulum ini. Hari ini akan dipaparkan oleh beliau dengan paparan-paparan yang luar biasa dengan pengalaman-pengalaman. Karena beliau juga di kediamannya adalah kepala Madrasah Sanawiyah. Jadi insya Allah sampai saat ini masih. Jadi kepala sekolah abadi. Beliau kepala Madrasah Sanawiyah Mustanul Muhtadiin Pangurayan Rokok. Insya Allah ini abadi. Jadi walaupun jadi anggota DPR tetap jabatannya kepala sekolah. Jadi sama dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pengabdi masyarakat. Oleh karenanya saya akan berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan motivasi, arahan, dorongan baik itu kepada siswa maupun kepada guru. Dipersilahkan, dan ini manfaat beliau karena beliau adalah wakil ketua komisi 4 yang menangani terkait dengan pendidikan. Beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, para guru, wabil khusus ajunan semulja Syekhinal Kiram Kiai Haji Hamid Mandan Munif, ajunan semulja Kiai Haji Idris Hamid, ajunan semulja Kiai Suparman, Sesdejana Allati Samina wa Qokna, Seja Dewan Guru, Asatir, Asatidah, MTS dan MA Nasrul Ulum, wabil khusus teman senasib
dan seperjuangan Kakanda senior Abdinna, guru Abdinna Al Ustadz Muhammad Roisowi, Al Ustadz Sarif, Al Ustadz Surin, Al Ustadz Nurul, Al Ustadz Samsik. Kebetulan ini reuni ibu bapak. Saya sedang pulang ke rumah besar saya, Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Sejenak Dewan Guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, cuma yakinlah Abdinna sangat menghormati para ajunan semua, sekaligus mencintai dan menyayangi para ajunan. Seluruh siswa dan siswi MTS dan MA Nasrul Ulum, calon-calon pemimpin masa depan, amin, yang sangat saya cinta sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan pagi hari ini saya dan kita semua diberikan kesempatan, kenikmatan untuk bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim bersama dalam rangka seminar sehari. Meskipun jangan sampai sehari, waktu saya tidak cukup. Dengan harapan semoga silaturahim pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga kita semua mampu menggagas model dan formula pendidikan ke depan yang lebih baik. Amin. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa semoga Abdinna ajunan kita semua, keluarga-keluarga kita, donga sepuh kita, anak foto kita digolongkan ke dalam umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, serta anak-anakku semua yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mengikuti acara mulai awal tadi karena kebetulan saya harus menyelesaikan beberapa persoalan di bawah, karena sebagai anggota dewan ini kantornya bukan hanya di kantor dewan, di rumah juga jadi kantor, di mana saja jadi kantor, sehingga menyebabkan saya sudah siap berangkat jam 7 ke sini, akhirnya baru sampai jam 9 kurang sedikit. Ini bahasa pondok, 9 kurang sedikit, bukan jam 8 lewat sekian, tapi jam 9 kurang sedikit. Para anak-anakku semua, Dewan Guru yang sangat saya hormati seluruhnya, audiensnya ini siswa MTS dan SMA dan MA. Selamat pagi masyarakat milenial. Pagi milenial. Semangat. Paham kan yang mana yang milenial, mana yang X? Yang sedang ada di ruangan ini, cangkolan yang mana di Pak Suarman itu ini generasi X, namanya generasi O, old maksudnya. Jadi sepo, maksudnya sepo old. Selebihnya kita semua ini terbagi menjadi 2 klaster. Saya, Pak Rais, ustadz-ustadz kalian, ibu-ibu kalian, ini generasi X, generasi lampau sudah. Hari ini sampean semua ini adalah generasi milenial. What is the meaning of milenial? Ya karena saya kan harus menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, masyarakat pendengarnya, masyarakat milenial. Sebelum masuk kepada materi soal milenial, kehidupan siswa dan siswi di tingkat MTS dan MA itu ada 3 klaster. Bede telok, karena itu kurang semangat. Bede telok model kancana kota bertemannya siswa MA dan siswa MTS.
Mau tahu? Pertama, klaster yang disebut dengan teman. Apa? Teman. Selain teman, kalian punya apa lagi? Hah? Pacar. Ya oke lah. Klaster kedua namanya pacar. Ini kan baru semangat, kalau saya sebut pacar ini baru semangat. Yang ketiga namanya sahabat. 3 jenis orang ini yang akan kalian temui dalam masa remaja atau pada masa sekolah. Saya perlu jelaskan ini karena seringkali kalian tidak bisa menempatkan mana dan harus bagaimana kita di kondisi umur 15 tahun sampai 20 kurang sedikit ya. Ya. Ini milenial. Bung Karno itu pernah bilang begini, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Detimun reng sepo sebuk, kemampuannya hanya mencabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 saja pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Apa artinya? Kenapa pemuda yang menjadi subjek pembangunan? Kenapa kalian di masa remaja seringkali dibimbing, dilatih, disekolahkan, di briefing? Ini dalam rangka apa? Karena anak-anak muda, karena pemuda adalah harapan masa depan bangsa. Survei membuktikan Indonesia hari ini sampai tahun 2030 ini dapat bonus, namanya bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Bonus demografi itu adalah usia produktif lebih banyak ketimbang usia non produktif. Non produktif itu terbagi klaster menjadi usia balita, usia 5 tahun atau kurang sampai 15. Itu tidak bonus namanya. Jadi usia hari ini ada 65%. Ada 65% manusia Indonesia itu dikuasai umur 15 sampai 40. Ini namanya bonus demografi. Di usia 15 tahun sampai 40 tahun menyiapkan usia 15 tahun ini untuk menjadi benar-benar bonus demografi. Karena jumlah yang banyak tanpa kualitas yang baik, yang terjadi bukan prestasi, tapi yang terjadi adalah kegagalan-kegagalan. Misalnya, ini usia kerja ini Bu, kalau dibiarkan tidak punya kualitas, ini jadi pengangguran. Ini jadi beban negara ini. Tetapi kalau ini di maintain, ini di briefing, ini di supply dengan keilmuan terus menerus, ini menjadi usia kerja yang produktif, yang bisa kemudian menghasilkan prestasi bagi bangsa ini. Jadi bersyukurlah kalian ada di lembaga pendidikan, apalagi ada di pondok pesantren. Di luar sana usia kalian itu banyak yang masih jadi pengamen. Banyak yang menjadi pengemis. Ini usia-usia kerja produktif tetapi dimatikan oleh kenyataan hidup bahwa mereka tidak bisa berprestasi dalam hidup. Maka saya kembali kepada persoalan 3 klaster yang saya maksud, karena ini penting mendudukkan persoalan. Teman, pacar, dan sahabat. Bahasnya betul. Bahasnya betul. What is the meaning of friend? Apa yang disebut sebagai seorang teman? Kanca, teman itu adalah 100 atau 1000 orang yang datang pada saat kita sedang bahagia. Mun sampean anjing PC eke beli kerupuk, eke beli campur, eke beli ring-guring, ada banyak orang yang ada di samping sampean untuk nampo. Itu klasifikasinya namanya ke teman.
Beden pun prapan seleng loh, itu namanya teman. 100 atau 1000 orang yang datang saat kita punya kebahagiaan, itu teman. What is the meaning of girlfriend? Pacar. Apa yang disebut dengan pacar? Menggelar teman adalah orang yang datang saat kita bahagia, atau 100 orang yang datang saat kita bahagia. Sekarang pacar itu siapa? Pacar adalah satu orang, ya. Jadi saya MA nih. Pacar nikah adalah satu orang yang ada di samping kita, yang membuat 100 orang pergi dari samping kita. Sambil ini kan menjadi pacar, kan selain tidak penting kan? Teman-teman kalian yang 100 orang itu tidak penting, ustadz kalian tidak penting. Yang penting I love you. Artinya apa? Kalau teman tadi adalah 100 orang yang ada di samping kita saat kita bahagia, pacar adalah satu orang yang datang dan membuat kita melupakan 100 orang. Bahkan kita melupakan segala-galanya hanya karena pacar. Sambil bisa tak takdim ke guru karena apa? Pacar. Bagian bel masuk tak masuk karena janjian sobat. Sambil bagian nyamueh Eropa nolongin ngarek reng sepona akan ditinggalkan semua karena punya janjian meeting dengan Pak Rosak. Terakhir, sahabat. Nah, apa sahabat? Sahabat adalah satu-satunya orang yang tetap tinggal bersama kita, bahkan ketika 100 orang teman kita pergi, bahkan saat pacar kita pergi, bahkan semuanya pergi, ada seorang sahabat yang tetap tinggal dalam keadaan suka maupun kamu bagus. Teman, pacar, atau sahabat? Sahabat. Nah, ini kan penting ditransformasikan cinta berdasarkan emosi itu menjadi prestasi. Ini tugas berat kita. Berdesa pacaran sudah? Berdesa pacaran sudah? Itu bu, kemisan tidak dijawab. Kalau diam berarti ada. Bagaimana kemudian membuat berpacaran yang berprestasi itu? Caranya begini. Saat seorang cowok mengatakan I love you kepada santriwati yang MA ini terutama, kamu jawab begini nak, saya terima cintamu dalam prestasi. Kita ketemu di angka 8 rapot kita, berarti cinta kita sedang diterima. Kita ketemu di angka 9 nilai matematika, itu sebagai tanda cinta kita bertemu dalam prestasi. Jangan tinggalkan matematikamu, jangan tinggalkan akidah akhlakmu, jangan tinggalkan fikihmu hanya gara-gara mau meeting sama pacar. Tinggalkan pacarmu dan bilang cinta kita akan terwujud dalam prestasi, nilai-nilai baik, dalam akhlak. Munculnya baik-baik, ayo kita ketemu dalam prestasi hidup. Sebagai siswa, sambil cinta kegulat, tapangki nilai-nilai yang baik. Buktikan rapotmu itu pantas untuk mencintaiku. Buktikan bahwa cintamu itu tulus untukku. Caranya apa? Jangan bercinta dengan ragamu, tapi bercinta dengan prestasi. Pacaran boleh, tapi dalam prestasi. Mun sampean oleh belu, pacaran oleh ketok, berarti cintanya bertemu sebelah. Apalagi pada oleh lemak. Jadi ditransformasikan, dipindah, dioper dari kebiasaan berpacaran yang tidak syar'i. Ini kan tidak syar'i kalau pegangan tangan itu haram gitu kan. Ayo kita transformasikan menjadi nilai cinta itu kepada prestasi. Siswa, sungguh-sungguh maksimalkan prestasimu. Saya mau cerita soal sukses, biar lebih cepat. Soal sukses ini, sampai berpikir bahwa Mas Umam itu santri asli Nasrul Ulum.
hari ini sukses karena menjadi anggota dewan? Iya kan? Belum tentu mas, belum tentu mbak. Jadi anggota dewan gak ditok prestasi pribadi juga belum tentu. Aktifnya detik DPRD, detik ketua fraksi, detik wakil ketua komisi, gak ditok pure murni karena barokana kucuk di barokana konstitusi. Yang membuat saya semangat untuk melakukan sesuatu itu karena barokah. Coba nulis tabrak istilah. Santri itu gantian kayak itu kak sakti mungkin udah dalam konstitusi. Tapi mau nggak keluar konstitusi. Rektor YIN Madura Al Mukarrom Sekin Al Gerong Bapak Pulkosi. Sukses tak sukses? Purnawirawan DPRD Kabupaten Pamekasan Bapak Muhammad Rodis. Saya hanya penerusnya beliau. Rektor Tidba Sekolah Tinggi Ilmu Balikpapan, itu alumni Nasrul Ulum. Kalau saya hanya serpihan kecil dari Barokah Nasrul Ulum, hanya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Tetapi yang terpenting, saya ingin merubah mindset dulu. Jangan berpikir bahwa menjadi pemimpin hari ini adalah menjadi pejabat. Jangan berpikir itu keliru. Saya ingin mengajak caranya menjadi pemimpin itu, gunakan bahwa peluang kalian menjadi pemimpin itu adalah sebagai peluang dan kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Jadi bukan menjadi pejabat, bukan. Tetapi gunakan jabatan itu adalah kesempatan dan peluang kita untuk berbuat lebih banyak, memberikan manfaat lebih banyak. Jangan kemudian berpikir mau jadi dewan, oleh apa lagi? Oleh gaji, teknik, oleh mobil bagus, oleh fasilitas dewan. Jangan itu yang menjadi target. Sehingga kalian tidak terjerumus dalam lembah hitam kekuasaan, lembah hitam jabatan. Guru misalnya, sedang menjadi guru, gunakan itu kesempatan dan peluang untuk bisa berbuat lebih banyak. Jangan karena saya adalah seorang guru harus begini, harus begitu, murid dibuat begini. Jangan berpikir apa yang akan kita dapatkan, tapi berpikir apa yang bisa kita berikan. Gunakan menjadi siswa juga begitu. Ketua OSIS misalnya, saya analogikan begini. Ada ketua OSISnya enggak? Ketua OSIS? Ketua OSIS itu lebih awal masuk surga apa tidak ketimbang jabatan yang lain di siswa? Misalnya ketimbang siswa biasa. Ketua OSIS siswa biasa. Lebih awal masuk surga yang mana? Hah? Belum tentu Pak, kalau tidak ditentukan oleh. Saya berpikir, saya yakin ketua OSIS masuk surga lebih awal karena konteksnya adalah ketua OSIS bisa berbuat lebih banyak, punya kesempatan memberikan manfaat lebih banyak ketimbang siswa biasa. Ya kita apple to apple, masa ketua OSIS yang korup? Jangan, ini ketua OSIS yang baik-baik saja ya, kepala sekolah yang baik-baik saja, dewan yang baik-baik saja. Kepala sekolah sedewan masuk suatu mungkin ada dewan, karena kepala sekolah pun memimpin guru dan murid, dewan memimpin rakyat. Apalagi saya dewan dari 2 dapil, ada sekitar 126.000 masyarakat saya. Tetapi syaratnya harus berpikirnya begini, tidak penting saya menjadi siapa dan menjadi apa hari ini, itu tidak penting sama sekali. Karena yang terpenting adalah saya bisa menjadikan apa, bisa berbuat apa dengan jabatan ini. Ini yang penting. Percuma jadi anggota dewan, dewan sekitar kilo tadi kanit manan, makin jadi anggota dewan muncul lah riak. Coba akhirnya menjadi dosa sejarah dan dosa hidup kita. Percuma jadi anggota dewan kalau tidak punya prestasi kerakyatan yang bagus. Percuma menjadi kepala sekolah kalau tidak mempunyai prestasi akademik yang bagus. Percuma menjadi siswa atau OSIS kalau tidak
bekali dengan prestasi yang bagus. Jadi pemimpin bukan kasar, pemimpin bukan jabatan, tetapi kesempatan berbuat lebih banyak dan lebih baik memberikan manfaat, itu prestasinya. Dan jangan bicara miskin dengan saya, Pak, Bu. Abdina ajunan murid-murid itu padat. Miskin kita itu identitas, Pak. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, itu identitas. Jangan bicara soal bungkalakanisme dengan saya. Saya sama lahir dari daerah terpencil, apalagi daerah transisi perbatasan antara Propo dan Sampang, Bekas dan Sampang, Propo so Open, kulereng Propo, kulereng Pisang. Tetapi orang tidak bertanya bahwa tujuh orang Propo lah begini. Tidak itu. Ketika orang mengenal prestasi kita, kemudian kita ditanya dari mana, Pak? Dari Propo. Oh, ternyata yang Propo juga bisa berbuat prestasi. Oh, ternyata meskipun santri Nasrullah juga buat prestasi. Jadi kalian generasi milenial ini yang insya Allah 10 tahun yang akan datang masih di bonus demografi, ini adalah calon pengganti saya di DPRD Kabupaten Pamekasan. Calon pengganti Rabat Tamam sebagai Bupati Kabupaten Pamekasan. Calon pengganti Bapak Muhammad Roes sebagai kepala sekolah. Kita kan tidak mungkin jadi dewan terus menerus. Kita kan tidak mungkin jadi bupati terus. Siapa penggantinya? Kalian ini. Ada kanvas putih yang disebut dengan masa depan. Itu tergantung apa dan bagaimana kalian melukisnya. Pak, jadi orang sukses itu gimana caranya? Saya hanya memahami ada 5 langkah yang sering saya lakukan, sering saya pikirkan sendirian. Caranya, semangat sih. Terus sukses ya? Ingin jadi minimal paling sebenarnya setiap anggota DPRD Kabupaten Pamekasan ingin nggak? Minimal, tapi karena saya akan rugi kalau datang ke sini hanya membuat kalian sama dengan saya. Jadi anggota dewan itu berarti rugi. Orang tua, guru, kalau mendidik kalian hanya ingin menjadi guru, itu rugi. Kita pendidik itu harus membuat yang kita didik itu punya prestasi lebih dari kita. Harus itu. Karena anaknya tukang becak, tidak mungkin menginginkan anaknya jadi tukang becak pula. Minimal menjadi pemilik pabrik becak di seluruh Pamekasan. Bahkan anak maleng, bahkan yang punya bapak maleng, bapak kasar tanda anak detik maleng. Jadi apa? Generasi berikutnya itu sudah secara niscaya harus lebih baik dari generasi yang sekarang. Sampai yang kan minimal paling sekonin. Jadi ini diingat Ustaz, mungkin jadi anggota dewan pasti berarti ini kan rugi gitu. Saya rugi datang ke sini mungkin kalau jadi anggota minimal jadi anggota dewan, bupati, gubernur, anggota dewan provinsi, anggota dewan pusat begitu loh. Ya. Mimpi, Pak, harus bermimpi, Bu. Jangan lupa negara Indonesia ini lahir dari sebuah imajinasi. Mimpi kita bisa mengalahkan Belanda. Mimpi kita bisa mengalahkan Jepang. Seorang pemuda yang namanya Soekarno itu, dia berimajinasi dulu di Belanda saat dia sekolah. Dia diproduksi oleh Belanda sebenarnya untuk menguasai Indonesia dalam mindset kebelandaannya. Tapi tidak. Bung Karno ketemu dengan buku yang namanya The Nation, kebangsaan. Kemudian Bung Karno mimpi bisa ayah Indonesia itu merdeka. 350 tahun kita dijajah. Kemudian ada seorang pemuda sendirian, tidak punya jabatan, bermimpi ingin memerdekakan Indonesia. Faktanya Indonesia benar-benar merdeka. Sampean kenapa takut bermimpi? Bahkan seorang dulu tahun sebelum kemerdekaan saja bermimpi menjadikan Indonesia merdeka, bermimpi membuat sebuah bangsa. Masa
yang sampean sendel lampung merdeka tidak punya mimpi ingin memerdekakan diri sendiri minimal, masyarakatnya minimal. Saya meraih mimpi dengan 5 kata. 1. Tenaga. 2. Waktu. 3. Pikiran. 4. Uang. 5. Doa. Ingat? 1. Tenaga. 2. Waktu. 3. Pikiran. 4. Uang. 5. Saya mau bertanya, dari 5 kata yang saya maksud, mana yang paling sulit bagi kita? Hah? Mana yang paling sulit bagi kita? Dari tenaga, waktu, pikiran, doa, uang. Mana yang paling sulit? Nah? Uang ya. Bagi yang punya pendapatan bagus sih. Pendapatnya bagus kalau Ustaz Syarif, kalau pendapatannya belum. Ibu-ibu sudah punya pendapatan yang bagus hari ini. Hah? Lumayan itu berarti 1 strip di bawah sederhana, Bu. Itu lumayan namanya. Oh, 2 strip. Oke. Saya menjadi anggota dewan karena memahami 5 kata ini. Saya pikir benar. Dan ini bisa saya kontribusikan kepada kalian, siswa. Coba, ya sukses saya ini dicoba. 1. Tenaga. Artinya apa? Kita harus sehat menjadi siswa. Kita harus punya energi untuk menjadi siswa. Kita harus sehat untuk menjadi guru. Tenaga. Kudalam sejak anggota dewan, acan lo bentar tak ya. Wah, muber mangkaman. Tadi siang, tadi malam. Tenaga kita diforsir. Kenapa? Karena ada mimpi yang belum tercapai. Tenaga. Yang kedua, waktu. Kalian harus punya lebih waktu. Mun siswa harus belajar. Mun guru harus menyiapkan pelajaran. Siap masuk kelas, katanya. Coba ke nomor kenapa? Jadi, artinya apa? Artinya apa? Tidak punya planning di Jais itu. Tidak punya rencana untuk mengajar yang baik. Siswa PR-nya sudah, PR sekarang menunggu. Berarti kalian tidak punya waktu. Kalian tidak fokus menjadi siswa, tidak fokus menjadi guru, tidak fokus menjadi anggota dewan. Waktu saya ya ada 4 kepala dinas yang sedang menunggu saya di kantor. Oke. Tenaga, waktu, pikiran. Saya sering bilang, karena saya kebetulan juga seorang kepala sekolah, nah tolong kalau sekolah otaknya dibawa ya gitu. Saya sering bilang, kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali kalian sekolah otaknya ditinggal di rumah. Jadi pas gurunya ngasih pelajaran tidak masuk-masuk, otaknya gede. Janji ya duduk di bawah ya otaknya ya. Bawa apa enggak? Bawa. Pikiran, kita harus fokus memikirkan ayat. Siapa? Kita. Yang siswa, ayo fokus, curahkan otaknya, curahkan tenaganya, curahkan waktunya untuk maksimal menjadi siswa. Pikiran, kemudian uang. Saya sama Bu, mau jadi anggota dewan tidak punya duit, kos politik tinggi, sampean makalah kotrana jenderal-jenderal, kotrana bupati, ya juga sulit Bu karena uangnya kecil. Sekolah di MTS, MA Nasrul Ulum gratis karena uangnya sedikit, tidak bisa masuk apa sekolah di Pamekasan yang favorit. Nurul Hikmah, uangnya banyak dan lain sebagainya. Saya sama, saya harus bersaing dengan beberapa orang pemilik miliarder itu. Saya bilang apa? Karena saya kesulitan uang, karena kita semua ini nasibnya sama, kesulitan uang,
maka jurusnya ada 4 untuk menjadi 5. Mun repot banget, maka maksimalkan potensi 4 ini. Tambahin tenagana, tambahin pikirna, tambahin betona, tambahin doana, nangis ke pengiran. Nangis ya Allah, abdin orang kandit yang dero, dia orang yang sukses. Cita-citanya apa? Kamu pengen jadi apa? Siapa namanya yang berkacamata? Rizky pengen jadi apa? Hah? Apa? Polisi. Kalau saya, cita-cita saya dulu ditanya, Mas Umam pengen jadi apa? Saya pengen jadi yang dicita-citakan. Mun polisi banyak kanjangan, kepala sekolah banyak kanjangan. Jadi sekalian gantungkan cita-citamu, koneksi sekali. Apa cita-citanya? Menjadi yang dicita-cita. Hampir semua orang ingin menjadi seperti saya. Hampir semua orang ingin menjadi seperti Rizky. Hampir semua orang ingin menjadi seperti Ustaz Rais. Ini bicara soal cita-cita. Artinya apa? Artinya kita menjadi trendsetter, menjadi tujuan akhir semua orang. Tetapi pantaskan kita untuk berada di sana. Nangis ke pangeran, ya Allah, abdina orang miskin, abdina nyukuna keadilan yang maha kaya. Ya Allah, abdina kalau jadi anggota dewan tapi pos politik kecil, ya Allah, abdina hanya butuh ajunan yang maha kaya untuk memberikan min haitsu la yahtasibnya begitu. Ya faktanya datang, faktanya hari ini saya menang, faktanya hari ini saya mengalahkan orang-orang kaya itu. Jadi menurut suksesnya, mun kita nih ke orang miskin, berarti kita tadi itu untuk maksimalkan 4 titik yang lain yang saya maksudkan tadi. Setuju? Oke. Sebagai penutup, kalau kita terlahir miskin, itu bukan kesalahan kita, Mas, Mbak. Mun sampean lahir dari keluarga miskin, itu bukan kesalahan kita. Tetapi kalau kalian mati miskin, kalian mati gagal, itu persis kesalahan kita. Karena kita hari ini adalah kita yang kita cita-citakan. Menjadi apapun kita hari ini sebuah representasi sedang apa dan bagaimana kita menghabiskan waktu selama ini. Jadi menjadi murid senilai pun lemak, pesadar lemak jadi ke prestasinya sampean makin karena sampean lambain mainan asal sekolah. Itu dirubah. Mulai hari ini segera transformasikan energi-energi positif dari diri sampean. Sebelumnya Ki Hajar Dewantoro ada 3 yang sangat terkenal itu, ada gium beliau Ingarso Sung Turudo Sung Tu Lodo, kemudian Ing Madio Mangun Karso Tutwuri ada. Nah, kita masyarakat pendidikan harus hafal betul dan paham betul ini. Mun sampian prapan gede ada, jadilah teladan. Ketua OSIS, kepala sekolah, guru, ketua kepala TU dan lain sebagainya. Kalau kita sedang berada di depan, jadilah teladan bagi yang ada di belakang kita. Jadi contoh, tentunya contoh yang baik. Kalau kita ada di tengah, kalau kita sedang ada di tengah, membaur, maka kita itu harus memberikan motivasi, memberikan energi positif kepada yang lain, memberikan pasar ide, menciptakan free market of ide, pasar bebas ide, sehingga yang lain, misal Kak Rois menjadi kepala sekolah, duduk di kursi kepala sekolahnya, beliau memberikan teladan. Entar sampingnya guru-guru, beliau memberikan, mentransformasikan energi positif, memberikan motivasi. Pola sampean saos Kak Sarif, pola sampean saos Kak Nurul, begitu. Job description-nya itu kalau Kak Sarif sedang ada, kalau Kak Rois sedang ada di tengah, kalau Kak Rois sedang ada di belakang, beliau memberikan dorongan. Sore-sore sampean guru maju, sore-sore murid pinter ngerti. Ketua OSIS ada di belakang, ayo yang lain punya kesempatan yang sama untuk jadi ketua OSIS. Guru sampaikan, ayo kalian punya kesempatan yang sama untuk jadi jenderal.
untuk menjadi presiden, untuk menjadi bupati, didorong kalau kita sedang berada di belakang, di depan, di tengah, dan di belakang. Kalau ini menjadi satu kesatuan daripada semangat dan spirit kita dalam dunia pendidikan, insya Allah produk atau produk kualitas alumni atau siswa yang keluar dari MTS dan MA Nasrul Ulum akan menjadi yang kita maksud, pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya semua itu tidak akan kita raih kalau kita tidak dapat barokah dari guru-guru. Akhlak lebih penting dari ilmu. Jadi akhlak ke amri barokahna, insya Allah nanti mentak partai aja sampai terlulus dulu kita suruh dulu bukti hakim untuk pak kecil rumah, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sekali itu pematur orang yang tidak pernah nyuruh bakal orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, itulah paparan-paparan, mungkin tidak perlu dibuka tanya jawab, langsung telepon saja, nanti saya beri nomor HP-nya beliau, karena beliau ditunggu dua kepala dinas katanya di kantor dewan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Abdul Umam yang telah memberikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki kepada materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim MAG. Beliau adalah Rektor IAIN Madura yang ada di Kabupaten Pamekasan. Beliau juga adalah Kepala MTS Nasrul Ulum tahun 92 dan muridnya yang pertama adalah generasi saya. Kepada beliau dipersilakan untuk memberikan masukan, memberikan arahan kepada kita, dan seluas-luasnya saya berikan kepada beliau. Saya akan kembali kepada tempat saya di posisi sana karena saya juga sebagai Dewan Guru, tidak sebagai moderator lagi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung kepada beliau. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap keluarga besar Pesantren Nasrul Ulum yang kita hormati, para Dewan Guru, asatidz, para pengurus, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim. Lama juga saya tidak di sini. Kalau dari undang tidak ke sini sepertinya, dan bisa keliling-keliling bernostalgia setelah tahun-tahun tidak melihat-lihat. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Mudah-mudahan terus maju dah. Amin. Saya juga waktunya terbatas. Jadi begini, saya mengajar acara jam 10:30 harus berada di kampus. Saya mundurkan. Ternyata ada wakil ayat kita yang lebih juga mendesak. Silakan beliau mengawali dan saya merangkapi saja dari part pertama dari Abi tadi, dari wakil ayat kita, dan dari saya dari saya nanti. Intinya begini, bahwa
di sekolah kita itu adalah masyarakat belajar, semuanya belajar, guru belajar, murid belajar. Nah itu penting. Kenapa? Karena kewajiban umum itu belajar, bukan mengajar. Ya. Jadi setiap muslim wajib belajar. Jadi semuanya. Jadi mulai anak-anak yang sudah mulai sadar akan pesan orang lain sudah wajib mulai belajar. Tentu ada pemilahan, ada belajar yang fardu ain, ada belajar fardu kifayah. Tapi semuanya ada belajar. Artinya apa? Oh, belajar itu kewajiban. Nah karena wajib, maka yang melakukan berpahala. Yang tak melakukan, jika menyangkut fardu ain itu berdosa karena bisa melaksanakan amal-amal ibadah. Artinya apa? Dengan berpahala setiap langkah kita, setiap gerakan kita di rumah itu atau di pondok, baik guru maupun murid itu adalah berpahala karena melaksanakan ketentuan Allah, yaitu melaksanakan kewajiban belajar itu. Mengapa guru harus belajar? Tetap harus belajar. Karena belajar sepanjang hayat. Kalau sudah ada orang yang sudah merasa selesai belajar, maka saja itu dia bodoh sesungguhnya. Nah, jadi tidak perlu selesai belajar. Sepanjang masa, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun kita harus belajar. Ini penting. Jadi kan merasa sudah cukup selesai tidak. Bahkan yang sudah S3 pun tetap harus belajar sampai meninggal. Jadi tidak ada yang cukup sudah merasa hebat tidak. Ketika merasa hebat, sejak itu dia sebenarnya tidak hebat. Ketika merasa pintar, sejak itu dia tidak pintar. Ketika dia sudah merasa hebat sekarang, sejak itu dia sebenarnya adalah tidak ada apa-apa. Ini penting. Jadi untuk belajar adalah kewajiban semuanya. Jadi pesan umum belajar kepada semuanya. Yang sedang mengejar apalagi yang sedang belajar. Ini penting agar kita terus menempa diri kemampuan kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, belajar ini adalah bagian dari mensyukuri nikmat. Kita itu diberi akal. Coba pikirkan, tahu-tahu lahir bisa berbicara, bisa ngaji orang, bisa berpikir segala macam. Itu adalah nikmat luar biasa. Maka itu melaksanakan itu adalah dengan belajar. Nah itu yang penting. Pertama adalah semua adalah kita adalah belajar. Walaupun yang mengajar, tidak pernah selesai belajar itu. Belajar selesai kalau sudah meninggal. Jadi sepanjang hayat itu ya. Nah, yang kedua, jadi kalau guru tugasnya kan, bisa belajar mengajar. Jadi kewajiban juga. Setiap tuntutan kewajiban itu mesti ada dampak. Tentu dari Allah SWT kepada manusia. Saya sering menyampaikan kalau mengajar mahasiswa saya di S1 itu. Jadi Allah itu pendidik hakiki. Sesungguhnya Allah kemudian menugas Rasul untuk melaksanakan tugas mendidik umatnya. Nah ketika Rasul tidak ada, maka gurulah yang bertindak melaksanakan tugas Rasulullah. Guru-guru yang melaksanakan tugas Rasul. Karena itu guru di Islam itu tinggi posisinya, tidak setara dengan murid. Kenapa? Karena wakil, ya. Allah menjadi hakiki, Allah menugaskan Rasul dilanjutkan oleh para guru. Jadi tinggi sekali posisinya guru itu. Jadi tidak sama dengan dunia barat. Kalau dunia barat itu sama, setara, sekanjaan. Di sekanjaan dalam bahasa sekanjaan guru bermurid. Kalau di Islam tidak, guru dia. Karena itu posisinya tinggi dan tinggi pula perhatian Islam kepada para guru. Saya sering menyampaikan hadis kepada anak saya kalau mengajar Islam. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta lahuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawat Tirmidzi. Ini hadis luar biasa. Menjadi pegangan guru agar semangat. Ini kan motivasi rasanya, agar semangat. Motivasi itu yang penting dari dalam. Kalau dari dalam muncul maka mantap. Sama dengan positif. Sesungguhnya Allah kata hadis ini dan para malaikatnya, bahkan seluruh penghuni langit dan bumi, sampai ikan di lautan jumlahnya tak karuan itu, dan semut-semut di lubangnya, semuanya layu seluruh ala warnanya semuanya sungguh-sungguh berselawat kepada para guru. Wah ini luar biasa. Kalau Allah tentu mengampuni,
merahmati, kalau malaikat mendoakan, semua makhluk mendoakan. Itu luar biasa. Jadi Allah tidak cukup hanya cukup Allah saja, itu sudah cukup itu. Allah mestinya merahmati orang yang mengajar. Tapi tidak, Allah ingin menunjukkan betapa hebatnya menjadi guru, betapa pentingnya penghargaan kepada guru. Semuanya Allah itu. Semuanya Allah. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna wa aminna bil khairar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh penghuni langit dan bumi, ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya, semuanya sungguh-sungguh berselawat. Jadi disebutlah Allah menyebut semua makhluknya, disebutlah sungguh-sungguh tauhid, sungguh-sungguh berselawat. Artinya sungguh-sungguh Allah merahmati, sungguh-sungguh Allah mengampuni, yang lain memintakan, mendoakan segala macam. Ini kan motivasi luar biasa. Tidak apa di dunia pendidikan umum, di dunia barat, walaupun teorinya macam-macam, di dunia barat tidak ada teori seperti ini. Di Islam luar biasa. Artinya apa? Sesungguhnya dengan memahami hadis ini, maka sesungguhnya luar biasa motivasi guru. Tetapi disuruh pun dia sudah harus berangkat tepat waktu, mengajar dengan tugas-tugasnya, disiplin segala macam. Kenapa? Karena yang itu adalah janji-janji yang luar biasa dari Allah. Nah ini guru. Jadi guru menempati posisi tinggi di Islam, karena itu tempatkan diri dalam posisi yang tinggi dengan cara melaksanakan tugas-tugas keguruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Murid-murid, saya katakan tadi, juga tidak kalah tingginya ketimbang para guru. Setiap langkah, gitu ya, setiap langkah murid dari rumahnya atau dari orang tua itu, setiap langkah dihitung sebagai langkah menuju surga, luar biasa. Nah ini Islam. Setiap langkah. Jadi kalau guru itu ada berdua, langkahnya sebagai murid dan sebagai guru. Itu dua kali lipat. Artinya apa? Jadi mari motivasi itu muncul dari dalam diri, intrinsik namanya. Itu yang bagus, yang kuat. Jadi bukan karena apa, bukan karena ada apa-apa dari luar, saya semangat belajar, saya semangat mengajar, tapi juga karena kesadaran diri bahwa mengajar adalah merupakan tugas kewajiban dan tugas mulia yang ada janji Allah yang akan diperoleh dari masing-masing kita. Murid-murid misalnya, ini kelas berapa ya? Tarawih ya? Tarawih ya? Iya. Sekarang kalau sekarang muridnya tarawih masih kecil-kecil gitu ya. Sudah tarawih ya, kemudian nanti ke aliyah. Nah, ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Karena itu semangat belajar itu jangan sampai hilang. Karena apa? Tujuannya satu, melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Itu saja. Jangan pikir macam-macam. Pokoknya saya masuk mudah. Karena kebagian dari kewajiban menuntut ilmu. Mudah begitu saja. Dengan rajin belajar. Kalau rajin itu asyik. Kadang-kadang kalau sudah malam lupa tidur itu. Karena asyik membaca. Kalau kadang jam 2 malam masih buka buku karena asyik membaca. Itu kalau sedang asyik belajar. Tapi kalau tidak sedang asyik, susah buka bisa. Gimana caranya? Bismillah. Minta kepada yang punya, Allah. Yang punya itu adalah Allah. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bisa pintar, bisa semangat belajar, mengajar kalau tidak direstui Allah. Makanya kita selalu bicara doa Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahin ilmu. Itu penting diulang-ulang dalam setiap awal belajar. Jangan saya lupakan itu bagian dari cara kita nyandar kalau ta'ala. Sama, gurunya sama, muridnya sama, nyandar kalau ta'ala. Ya Allah, tambahkan ilmu. Kalau tidak bisa, karena Allah yang punya. Kalau merasa hebat, pinter tanpa Allah tak bisa. Bisa saja dicabut ilmu. Ada cerita malaikat yang merasa dialog ya, yang merasa lebih hebat ketimbang Nabi Adam. Ternyata ketika diuji tak tahu, terus sebutkan nama-nama ternyata tidak bisa. Nabi Adam bisa, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maksudnya Engkau saya kami tidak tahu apa-apa ya Allah, kecuali Kau beritahu. Jadi pentingnya menyandarkan setiap ikhtiar belajar, mengajar kepada Allah. Penting. Itu ilmu, menyandarkan. Makanya doa itu penting di awal. Guru dan murid penting berdoa secara bersama-sama. Jangan lupa jangan kelas kopi. Sering juga pokok kalau masalah seluruh saya
Sampai sekarang jangan sampai dihilangkan. Sebagai tradisi kita nyandar Allah Ta'ala sebelum memulai belajar. Nyandar minta ke sang didik segala macam kepada yang punya ilmu. Agar apa ilmu yang diperoleh itu lancar digunakan dan barokah manfaat. Ilmu yang barokah itu apa? Ilmu yang membuat kita semakin bagus, semakin rajin ibadahnya, semakin taat kepada guru, taat kepada orang tua segala macam. Intinya apa? Mari semangat motivasi belajar mengajar itu tumbuh dari dalam. Kalau dari murid semangat tumbuh dari dalam, tak betul banyak takut guru. Kenapa? Karena guru semangat belajar itu. Kan sudah takut. Serepot murid adik semangat belajar. Pas atau maupun guru tadi semangat dia. Mari kita dengan itu. Papa itu semangat tuh coba. Ya. Jadi yang enak-enak itu murid kalau murid semangat, pasti sudah takut guru. Atau gurunya semangat mengajar, bagi murid tahu semangat bisa menggerakkan guru. Karena guru itu di kelas apa kata guru? Kelas menakutkan, menegangkan, menyenangkan. Tergantung guru itu. Benar, itu orang bodoh akhirnya sekali kok kriminal. Tapi kalau dalam kondisi suasana yang menyenangkan, mungkin murid juga semangat. Jadi tergantung menyenangkan, menakutkan, menegangkan, itu tergantung guru di kelas itu. Maka penting guru sering diajari metode mengajar. Tapi yang lebih tinggi dari metode adalah kemampuan menata hati, menata diri. Bagaimana guru kita kontrol adalah orang yang diguru. Ini lagi itu yang penting. Saya ulangi, motivasi diharapkan dari dalam. Murid-murid semangat belajar, bismillah, karena memang kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita belajar seterusnya, tidak pernah berhenti. Karena saya katakan tadi, guru itu dua fungsinya. Dia tugasnya sebagai belajar bersama-sama dengan murid, coba dalam mengajarkan ilmunya. Nah, karena dengan fungsi dua itu tugas maka semakin berat adalah guru. Nah, sekali lagi, suasana kelas tergantung guru. Bisa saja sejak awal sampai akhir kelas itu tidak hidup. Lengan kok kaki misalnya tergantung guru atau semangat belajar mengajar. Penting serasa dikembangkan kemampuan strategi pembelajaran yang sekarang sudah banyak dikembangkan oleh para ahli. Nah, saya rasa tidak banyak karena masih ada lagi satu dan saya sudah akan selesai karena jadwal berikutnya ada kegiatan juga. Karena itu mari bersemangat bahwa Dinasul Ulum ini lulusannya bisa bersaing dengan lulusan yang lain, ya. Nah, jangan masyarakat ini. Walaupun misalnya di sekolah negeri perlengkapannya luar biasa, muridnya pilihan, tidak ada jaminan. Buktinya tidak semua hebat kan gitu. Semua hebat ada di sini. Karena itu penting semangat. Oh, bahwa kita bisa itu penting. Bahwa kita berkompetisi memang penting ditunjukkan kepada murid-murid kita. Di tentu sampai pelajaran agama juga banyak yang lain. Kita kompetisi. Ada masalah. Jadi sekarang yang menunjukkan buat kelengkapan alat. Rokatnya seperti ini, tadi ruang kelas segala macam dulu jadi sukses banyak pengakuan dan lewat ngaji seperti ini. Sekarang kenapa tidak? Ditumbuhkan semangat bahwa kita adalah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang bayarnya mahal dan fasilitas lengkap. Kita tidak harus mahal, fasilitas tidak harus lengkap, tapi semangat yang penting. Semangat itu yang penting muncul dari dalam diri kita, dari dalam diri guru, dalam diri murid. Kalau semangat muncul dari dua-duanya, maka tidak ada masalah. Dimanapun kita bisa belajar, tanpa harus ada ruang ber-AC segala macam. Ada juga ruang ber-AC bagus, kita tertidur muridnya, karena AC kasih enaknya di ruang yang dingin. Jadi dimanapun kita bisa belajar, kapanpun kepada siapapun. Tentu yang utama adalah belajar di sekolah-sekolah kita ini, di MTS dan MA plus seluruh. Yang tadi diungkap oleh Abi, fungsinya kita adalah bagaimana sederhana untuk melemparkan ilmu kepada masyarakat, terutama kepada kita sendiri. Jadi sekali lagi semangat bahwa kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang mahal bayarannya, dengan sekolah-sekolah yang lengkap bayarannya, bahwa fasilitas tidak ada jaminan bisa unggul.
Yang unggul sih, paling yang unggul telur editor unggul semuanya, kan gitu. Yang tidak unggul banyak, tapi nggak dihitung. Nah, jadi artinya apa? Tidak ada jaminan sekolah itu bisa 100% sukses. Karena apa? Karena faktor pendidikan itu banyak faktornya. Ada faktor dari murid, dari guru, orang tua, fasilitas, dari macam-macam. Ini tidak gampang. 100 orang di kelas misalnya, satu angkatan itu tidak mungkin 100% sukses. Dimanapun itu. Tapi paling tidak sukses di bidang akademik, sukses di bidang akhlak tadi itu. Jadi akhlak itu kita yang ditawarkan. Setelah itu, terima kasih. Mohon maaf dulu tidak ada dialog karena waktu sudah itu sumber ketiga. Enggak juga, saya juga yang sudah lepas juga waktunya. Terima kasih bisa silaturahim dengan kawan-kawan, dengan para pengurus, dengan para asatid, para ibu, ustazah, ustaz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Karena dia maaf, Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.